Hayo, siapa nih yang kangen sama teka-teki logika dari Tips Pintar? Kali ini aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. Kamu udah siap kan? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu ketika ada sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Sultan. Dia tewas karena ada yang sengaja menikamnya di bagian punggung. Ibunya menemukan di kamarnya dan langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Sultan. Polisi datang dan bertanya apa yang sebelumnya terjadi. Ibunya bilang, aku lagi membeli sayur di warung depan pak. Tapi saat aku pulang ke rumah dan memanggil Sultan, setahu aku dia lagi belajar melukis. Dan dia sama sekali nggak nyaut-nyaut. Karena kesal aku pun nyamperin dia. Dan ternyata dia telah tewas seperti ini. Pak polisi melihat clue di tubuhnya dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga ada di rumahnya. Yang pertama ada kakaknya Aziza. Ia bilang, sebelum ibu berangkat ke warung, aku udah pamitan kalau mau pergi ke salon di tengah kota pak. Iya sih, aku lihat Sultan lagi sibuk melukis, tapi aku nggak tahu soal kenapa dia bisa tewas kayak gini. Yang kedua ada Mpok Lela. Dia berkata, saya lagi ada di lantai atas lagi menjemur pakaian basah yang baru aja saya cuci pak. Saya sama sekali nggak ngedengar ada suara teriakan atau anak dari dalam rumah. Makanya saya bingung kenapa Sultan bisa seperti ini. Dan yang terakhir ada Farhat. Ia mengatakan, saya lagi ada di kantor waktu kejadian berlangsung. Sebelum berangkat kerja, saya melihat Sultan lagi melukis di dalam kamarnya. Tapi saya kaget saat istri saya mengabarkan kalau anak kami telah tewas di kamarnya. Kira-kira menurut kalian siapakah yang telah tega membunuh Sultan? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi yang membunuh Sultan adalah kakaknya si Azizah guys. Karena dia bilang kalau dia ada di salon pas kerja. Tapi lihat deh pakaiannya. Ada cat lukis yang warnanya sama dengan yang ada di mayatnya Sultan. Udah pasti kalau Azizah lah pembunuhnya. Mungkin karena panik dia jadi mengada-ngada deh. Siapa aja yang benar di teka-teki pertama? Pertahankan ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu ketika ada sebuah pembunuhan yang terjadi di suatu sekolah guys. Kejadian pembunuhan itu tepat pada saat siswa lagi mengadakan ekstrakurikuler band di sekolahnya. Korbannya adalah Bani. Ia tewas karena ada luka tikam yang tepat mengenai perutnya. Pak Budi menemukannya telah tewas di ruangan band dengan darah yang telah bercucuran di lantai. Karena panik, Pak Budi langsung memanggil seorang polisi untuk mengidentifikasi tempat kejadian. Pak polisi datang dan langsung memeriksa Bani. Setelah mendapat clue, Pak polisi langsung mengumpulkan beberapa teman Bani yang sebelumnya bersamanya di studio band. Yang pertama ada Richard. Ia bilang, aku siswa IPA 3 yang ikut ekskul band dari tahun kemarin pak. Memang tadi siang ini ada perkumpulan di studio band. Tapi aku absen karena aku harus segera pulang karena ayahku lagi sakit. Makanya aku izin ke Pak Budi kalau nggak latihan band dulu. Yang kedua ada Siska. Ia mengatakan, aku merupakan vokalis band sekolah ini dan aku udah lama banget ikut acara lomba nyanyi di luar sekolah pak. Bani adalah teman lamaku di ekskul ini. Dia drummer yang paling jago di band kita. Tapi soal pembunuhan ini aku nggak tahu apa-apa. Dan yang terakhir ada Farhan. Ia bilang, aku sempat ke studio sebentar tadi siang. Tapi aku pulang duluan karena drummer minggu ini Bani yang main. Aku kesel banget sama dia, soalnya udah 3 minggu dia terus yang jadi drummer. Tapi soal pembunuhan ini aku nggak tahu apa-apa. Lumayan mencurigakan ya, kalau kamu lihat jelas dan teliti, mungkin kamu bisa tahu siapa yang telah membunuh Bani. Langsung aja waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau kalian teliti, ada stick drum yang patah di dekat tubuhnya Bani guys. Nah, kalian lihat sendiri deh. Farhan hanya memegang satu stick drum tuh. Kemungkinan kalau Farhan abis berantem dengan Bani ya. Hayo, siapa yang emang curiga sama Farhan? Kasih tahu kita di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Pada suatu ketika ada seorang perempuan bernama Nisa guys. Ia merupakan koki yang bekerja di suatu restoran ternama. Saat pagi tiba dan ia datang ke restoran, ia melihat manajernya Pak Hussein pingsan dan tergeletak di lantai. Di situ terlihat ada vas bunga yang retak dan hampir mengenai Pak Hussein. Karena panik, Nisa langsung memanggil detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Pak Hussein. Detektif datang dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang baru aja datang ke restoran. Yang pertama ada Rizky. Ia bilang, saat aku masuk ke restoran, aku nggak mendengar suara teriakan atau vas pecah pak. Saya langsung masuk ke dapur menghangatkan roti dan langsung memotong seledri. Soal pembunuhan Pak Hussein, saya nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada Rini. Ia bilang, aku masuk shift siang pak, tapi aku ada urusan dengan Pak Hussein perihal pergantian posisi kerja. Makanya aku datang lebih pagi. Tapi aku belum masuk ke ruangannya dan aku malah mendengar kalau Pak Hussein telah terbaring pingsan tidak sadarkan diri. Dan yang terakhir ada Zaki. Ia bilang, aku merupakan security di restoran ini. Aku emang datang pagi sekitar jam 6 dan saat itu Pak Hussein datang dengan mobilnya. Aku pun langsung membukakan gerbang dan langsung balik ke pos jaga saat aku melihat keadaan aman. Makanya aku bingung kok bisa Pak Hussein pingsan di kantornya. Lumayan mencurigakan, kalau menurut cluenya kira-kira siapa ya yang telah membunuh Pak Hussein? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi yang membunuh Pak Hussein adalah Rini guys. Coba kalian lihat, tangannya Rini memar dan diperban gitu ya. Dan juga vas bunga ini pecah yang kemungkinan dipecahkan oleh Rini. Siapa aja yang benar di teka-teki kedua? Selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada saat salju tiba, ada suatu kejadian pencurian yang terjadi di suatu rumah guys. Rumah itu punya salah satu saudagar kaya yang bernama Rodi. Ia kehilangan beberapa emas dan uang senilai 50 juta. Karena panik, Rodi langsung memanggil seorang detektif dan detektif datang dan langsung bertanya. Dia bilang, apa yang sebelumnya terjadi Rod? Rodi menjawab, 2 minggu ke belakang aku berlibur ke suatu pantai di Kuta Bali pak. Di rumah ini sama sekali nggak ada orang karena semua keluarga ikut ke sana. Pas banget hari ini baru sampai rumah, aku melihat kamarku ternyata ada brankas yang dijebol pak. Isinya emas dan uang tunai 50 juta. Aku pun panik dan langsung menghubungi bapak. Pak detektif langsung curiga kalau pencurinya adalah para tetangga yang tinggal di dekat rumahnya. Detektif langsung mengumpulkan beberapa orang yang tinggal di sekitar rumah Rodi. Yang pertama ada Almi. Ia bilang, aku sepanjang hari ada di rumahku pak, karena cuaca yang sangat dingin dan memang tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan di luar. Aku keluar rumah paling cuma belanja ke supermarket doang. Aku tahu kalau keluarga Rodi lagi pergi pak, tapi aku nggak tahu kalau rumahnya bisa kemalingan. Yang kedua ada Bayu. Ia bilang, aku tetangga dekatnya Rodi pak. Sebelum dia berangkat ke Bali, dia sempat nitipin rumahnya ke aku. Jadi kalau ada apa-apa, tolong telepon Rodi. Sejauh ini aman-aman aja pak. Sampai sekarang aku baru tahu kalau ada pencurian. Dan yang terakhir ada Fitri guys. Ia bilang, seharian aku main golf di tengah kota sama teman-teman lamaku. Dalam 2 minggu kemarin, aku sama sekali nggak ngeliat Rodi. Dan aku juga baru tahu kalau dia pergi keluar kota. Soal pencurian, aku nggak tahu apa-apa. Kalau menurut kalian, siapakah pencurinya di antara ketiga orang tadi? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Yang benar pencurinya adalah Fitri guys. Karena nggak mungkin banget kalau musim dingin gini bisa main golf ya. Yang ada lapangannya bakal dipenuhi salju tuh. Hayo, siapa aja nih yang terkecoh? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah pembunuh aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar.
Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!